Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih di kitab Yeremia. Dan kita ambil tema hari ini mengenai nubuat pembuangan kerajaan Yehuda ke Babel yang 70 tahun ini. Kita lihat dari pasal 25. Di sini saya akan baca beberapa bagian, beberapa ayat ya, supaya kita mengetahui nubuat ini ya. Pasal 25 ayat 1, firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku, dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Ya, jadi bahkan dikatakan ayat 4 juga, Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ya, yang diminta itu adalah ayat 5, bertobatlah ya kepada Yehuda dan seluruh Yerusalem. Dan akibat tidak mendengarkan, di sini dikatakan ayat 11, maka seluruh negerinya akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Jadi kita tahu itu sekitar tahun 586 sebelum Masehi, itu Yehuda dibuang ke Babel ya. Dan di sana dia selama 70 tahun. Nah, mari kita melihat dulu apa yang dikatakan Yeremia. Dia sudah melayani selama 23 tahun lamanya. Jadi Yeremia pelayanannya kurang lebih 47 tahun dari zaman Yosia. Jadi raja itu ada 5 raja ya di dalam pelayanan Yeremia, itu cukup panjang itu. Ada Yosia, dia umur 8 tahun, dia sudah melayani, dia menjadi raja 31 tahun lamanya. Dan ini di tahun ke-13 Yeremia mulai melayani. Tahun ke-13 Raja Yosia ya. Kemudian udah gitu ada Yoahas, ini raja setelah Yosia ini hanya 3 bulan. Disebut di Yeremia ini namanya Salum ya. Dia hanya 3 bulan memerintah. Kemudian habis Salum ini, habis Yoahas, ada seraja lain, ini anaknya ini Yoyakim. Dia umur 25 tahun jadi raja dan 11 tahun lamanya dia memerintah ya. Nah, inilah Yoyakim ini diserang oleh gerombolan Kasdim, Aram, Moab, Amon ya. Inilah serangan pertama Raja Babel terhadap Yoyakim. Nanti ada Yoyakin yang dibuang ke Babel, ada juga Sedekia. Sekarang kita hitung dulu ya, kalau kita Yeremia itu dia mulai di tahun ke-13 zaman Yosia, itu berarti dia udah 18 tahun melayani di zaman Raja Yosia yang baik ini. Nah, ini boleh dibilang ini pelayanan yang masa-masa yang baik lah bagi Yeremia. Karena dia walaupun dia tetap tidak didengar oleh kebanyakan orang ya, tapi Yosia kan rajanya baik ya. Kemudian di zaman Yoahas 3 bulan ini jahat. Ini semuanya 4 raja belakangan ini sampai pembuangan ke Babel itu semua jahat. Cuman Yosia aja yang baik. 3 bulan ya ini jahat. Nah, di Yoyakim ini di tahun ke-4 dikatakan di sini. Ya. Sampai tahun ke-4 itu ada total 23 tahun Yeremia terus kasih firman Tuhan. Ini karena pelayanan Yeremia ada 2 kategorinya, kita tahu kan. Yang pertama dia mencabut, meruntuhkan ya. Dengan firman Tuhan dia menubuatkan kejatuhan atau penghakiman lah kerajaan Yehuda, pembuangan kerajaan Yehuda itu
Karena dosa-dosa Yehuda itu kita tahu kan, dosanya mulai dari penyembahan berhala, ketidakadilan, melanggar perjanjian dan macam-macam ya. Jadi terus selama 23 tahun Yeremia melakukan, katakanlah, mencabut ya. Kemudian nanti Yeremia, kategori kedua pelayanan Yeremia itu dia mulai pasal-pasal berikut nanti di sini kita lihat itu memulihkan, menanam, membangun, memulihkan, itu begitu ya. Nah, yang saya mau tekankan dulu di sini kita lihat, sudah 23 tahun, bayangkanlah itu firman Tuhan itu. Bukan hanya Yeremia, tapi ada nabi-nabi lain di zaman itu, di zaman Yeremia itu Nahum, Zefanya, Habakuk. Sama ya. Ada juga nanti di situ ada seorang nabi juga yang sama menyampaikan perkataan Tuhan. Nabi itu dibunuh oleh Yoyakim, tapi kalau Yeremia disembunyikan. Jadi kita lihat di sini bahwa Yehuda sama sekali nggak peduli dengan suara kenabian ini ya. Mereka bukan berarti, mereka ada juga ritual-ritual yang mereka kerjakan ya. Bahkan ada di hari-hari puasanya, ada ritual tetap jalan. Imam-imam tetap ada ya. Nabi-nabi palsu berjubel. Pokoknya makanya Yeremia itu juga sempat mau dibunuh dengan alasan kita nggak kekurangan imam nggak kekurangan pengajaran, nabi-nabi nggak kekurangan penglihatan, kan nabi palsu maksudnya, penglihatan rekaan sendiri maksudnya ya. Jadi saat ini coba dulu kita mau merenungkan ya, aplikasikanlah dulu. Ini kan umat Tuhan ini, semua ini yang suara kenabian itu kepada umat Tuhan ya. Kita mau coba nanti mengaplikasikannya kepada dunia kekristenan ya. Bagaimana ini? Ada enggak suara kenabian yang mirip seperti Yeremia ini ya, suara kenabian yang mencabut, meruntuhkan ya, atau menegur ya. Biasanya suara kenabian begitu ya, menegur, meruntuhkan, mencabut, tapi juga yang nanti memulihkan, menanam ya, membangun kepada dunia kekristenan ini. Karena begini ya, sebenarnya nggak ada sesuatu yang baru. Kalau kita mau aplikasikan kasus ini ya ke dalam kondisi kita saat ini, itu sebenarnya sangat cocok sekali ya. Suara kenabian Yeremia ini memang cocok untuk suara kenabian bagi dunia kekristenan saat ini. Cuma masalahnya ya seperti biasa, dalam setiap zaman itu nabi palsunya lebih banyak daripada nabi yang sebenarnya, nabi asli ya. Kalau kita lihat di zaman Raja Ahab aja lah ya, kok nabi palsunya itu, nabi Baal ada 400 kalau tidak salah, Asyera itu 450, udah total berapa itu. Sementara Elia hanya ya, ada lagi yang disembunyikan oleh Obadja itu hanya 100 apa. Jadi sangat tidak seimbang lah jumlahnya itu ya, nabi palsu itu dengan nabi yang asli. Nah, terus cirinya nabi palsu itu kenapa banyak, kenapa berjubel ya, kenapa dia mendapat respon dari umat Tuhan ya. Ini saya bicara sedang dalam konteks umat Tuhan ya. Nabi nggak pernah ngomong di luar umat Tuhan itu, dia bernubuat kepada umat Tuhan ya. Jadi ya dia bicara juga kepada bangsa-bangsa kayak Yeremia, tapi maksudnya dalam kasus ini benar-benar ini suara kenabian untuk umat Tuhan. Kenapa kok nabi palsu mendapat respon dari umat Tuhan? Ya, dikatakan bahkan di Yesaya dikatakan itu, ini kalau saya mau, mudah-mudahan ini tidak ada dapat ya, dikatakan di sini umat Tuhan menyukainya ya. Barangkali di Yesaya ini ya, kita sudah bahas atau dikatakan. Yesaya berapa itu? Mudah-mudahan saya cari sebentar dulu ya, kita coba cari kalau dapat ya, puji Tuhan. Pokoknya ada ayatnya bahwa nabi palsu, nabi bernubuat palsu ya, imam-imam juga, dan umatku menyukainya ya. Umat Tuhan menyukai yang begitu. Nah, itu makanya nabi ini nggak dapat, udahlah. Pendeknya begini, imam mengajar yang nggak enak, yang nggak benar. Nabi palsu juga bicara yang tidak enak, yang nggak benar, ya.
Tapi umat Tuhan menyukainya. Kenapa? Karena nabi palsu itu selalu bicara damai sejahtera. Kamu nggak apa-apa, tenang aja, kerjakan aja terus ritual-ritual yang kamu sudah kerjakan itu di bait suci, ya, kerjakan aja apa yang sudah tertulis, ya. Pendeknya Tuhan berkati, Tuhan mengasihi dan sebagainya. Itu cuma satu aspek sebenarnya yang dibicarakan nabi palsu itu, yang menyenangkan telinga, ya. Kalau dalam mata uang itu cuma satu sisi aja, ya. Tapi ada sisi lain yang juga firman, memang benar Tuhan memberkati umatnya, udah pastilah. Jangankan umatnya, Tuhan tuh memberkati Bapa karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Jadi kasih Bapa itu akan dunia sehingga dia memberikan anaknya. Jadi Bapa di sorga enggak hanya mengasihi umat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang terima Yesus. Enggak, Bapa di sorga mengasihi semuanya. Dia memberikan Yesus Kristus itu untuk semuanya. Makanya Yesus dibilang anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Bukan cuma dosa orang Kristen, dosa dunia dihapus, ya. Makanya Yesus digelarin juru selamat dunia, ya. Jadi Bapa di sorga mengasihi lah. Kalau soal kasih itu udah pastilah, ya. Jadi kalau ada yang bilang Bapa di sorga nggak mengasihi, masih mengutuk manusia, yang itu nggak benar. Ya. Jadi Bapa di sorga kalau soal mengasihi, kalau soal memberkati. Ya. Ishak diberkati, Ismail juga diberkati loh, ya. Yakub diberkati, Esau juga diberkati, ya. Ishak memberkati juga loh. Jadi kalau berkat enggak usah lagi dibicarakan. Bapa di sorga memberkati semua manusia karena Yesus mati untuk semua manusia. Nah, persoalannya itu kan satu sisi dari kebenaran. Sisi yang lain bahwa Bapa di sorga itu kudus. Dan karenanya kita umatnya juga harus kudus. Kudus itu artinya terpisah. Umat Tuhan harus kudus, harus terpisah dari pencemaran jasmani rohani, dari kalau dalam dunia Kristenan dari ajaran Jezebel yang merampas otoritas, dari ajaran Nikolaus yang coba-coba memasukkan hierarki, menaklukkan kemauan, ajaran Bileam yang dagang. Itu umat Tuhan tuh harus, karena Bapa di sorga kudus, umat Tuhan harus dipisahkan dari yang begitu-begitu tuh. Harus, makanya dimurnikan dengan api pemurnian. Kayak emas, kalau emas itu kan logam itu tadinya banyak kotoran. Jadi harus dimurnikan lah, ya, dibakar begitu, ya, dalam api, dalam pengujian, ya, supaya murni. Enggak, karena gini, Bapa di sorga itu memang mengasihi. Oke, itu satu sisi, ya. Mengasihi, memberkati apa semua manusia diberkati, dikasihi oleh Bapa di sorga. Tapi sisi lain, Bapa di sorga itu kudus. Dan dia akan menguduskan umat. Karena itu perintah, kuduskanlah kamu. Artinya kau akan kupisahkan juga melalui disiplin. Sebagian seorang bapa mendisiplin, begitulah dia mendisiplin anak-anaknya. Ya. Nah, ini yang nggak dibicarakan oleh nabi palsu. Dia nggak bicara mengenai hajaran, disiplin, mencabut, meruntuhkan, menubuatkan pembuangan. Itu nabi palsu nggak ngomong itu. Makanya Yeremia mendapat perlawanan. Bukan hanya dari nabi-nabi palsu. Ini nanti kita lihat ada nabi Hananya yang langsung berlawanan dengan Yeremia itu. Tapi Yeremia pun berlawanan yang nggak didengar oleh seluruh rakyat. Nanti kita lihat ada kasus dia responnya marah mau dibunuh tuh Yeremia. Nabi Yeremia. Nah, di sini persoalannya Bapak Saudara. Dalam kekristenan ini juga begitu. Banyak orang, dan juga masalahnya nabi palsu ini emang dia nggak ngelihat kok, ya. Nabi palsu ini ada penyakit. Kan nabi itu harusnya pelihat, ya. Nabi itu di zaman dulu itu zaman Israel dibilang itu pelihat. Artinya dia bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat, ya. Para pemimpin gereja juga itu disebut episkopos. Salah satu pemimpin gereja di zaman awal itu, gereja mula-mula itu presbuteros, episkopos itu dua istilah sama orangnya. Kalau presbuteros itu artinya dia tua, dewasa lah, ya, secara rohani.
Kalau episkopos, epi itu melihat dari atas, epi itu di atas, skopos itu melihat. Jadi episkopos itu seorang yang karena kedewasaannya, seorang karena kerohaniannya dia bisa melihat dari atas, dalam arti melihat dimensi sorgawi, dimensi yang lebih tinggi, sehingga dia bisa melihat di mana ada serigala ganas yang mau menyerang domba-domba itu. Kalau domba-domba biasanya raja melihat, ya. Itu makanya Tuhan angkat nabi-nabi episkopos, pelihat, ya, untuk menjaga kawanan domba. Nah, persoalannya kemampuan melihat itu nabi palsu ini penyakitnya nabi palsu ini. Itu sudah dirusak habis dengan uang. Terutama uang. Tapi juga jabatan, ya. Juga kemuliaan manusia, ya, karena ingin menyenangin manusia. Makanya Paulus tegas tuh, kalau aku mencoba menyenangkan manusia, itu surat Galatia bilang aku bukan hamba Kristus. Nah, kayak Bileam itu juga begitu. Dia tuh nabi bener, dia bisa melihat kok sebenarnya. Tapi emang dia ini orangnya ya tukang dagang gitu. Dia kalau mau dia bernubuat begitu dibayar. Nah, ketika waktu itu Balak itu ngasih upah, pertama Bileam tolak. Ketika upahnya naik, orang-orang yang datang juga lebih terhormat juga. Mulai, ya memang Bileam begitu kok, ya. Dan dia gak bisa melihat akibatnya. Ketika malaikat itu mau menggal dia, itu keledai udah lebih dulu melihat, ya, ada bahaya di depan. Jadi penglihatan keledai itu lebih tajam daripada nabi palsu, katakan nabi yang udah kerasukan duit. Nah, sekarang kita coba lihat dunia kekristenan, ya. Atau kita lihat dulu sebentar Yudaisme lah dulu. Bait suci lah. Waktu Yesus itu datang ke bait suci, saudara lihat nggak di situ ibadahnya? Sedang kusuk-kusuknya mereka ibadah. Di pelataran itu domba-domba apa udah disediakan oleh ahli Taurat orang Farisi. Disediakan itu supaya orang-orang yang datang dari jauh, ya, karena orang Israel harus datang 3 kali setahun minimal itu, Paskah, Pentakosta dengan Tabernakel. Mereka harus datang memberikan korban persembahan karena mereka dari jauh susah bawa binatang. Jadi mereka bawa uang aja, nanti uangnya ditukar, makanya ada penukar uang, baru beli di situ. Kenapa dia belinya di pelataran? Karena kata orang Farisi di sini sudah kami periksa, ya sudah tahir gitu loh. Kalau nanti beli di luar, itu kami nggak yakin, nggak pasti. Jadi akhirnya orang kan udah lebih senang beli aja lah di dalam. Nggak ada masalah di situ, nggak ada yang melihat bahwa itu terjadi apa di dalam itu, dalam bait suci itu. Semuanya berjalan dengan baik, ya. Sebelum Yesus datang, ya, ibadah atau ritual atau apapun itu kan bait sucinya besar loh, luar biasa. Itu bait suci yang dibangun Jerubabel dipugar oleh Herodes selama 46 tahun, jadi sangat megah. Dengan imam besar Kayafas di situ, 70 anggotanya, ada di situ Gamaliel, ada di situ Yusuf Arimatia orang kaya, ada di situ Nikodemus, semua orang-orang terhormat. Sedang melakukan ritual, sedang melakukan ibadah. Ya, nggak ada orang awam yang melihat apa yang terjadi. Ketika Yesus datang, tiba-tiba Yesus ngamuk. Ya kan? Dihancur, dibalikin itu meja penukar uang itu. Dia bikin cambuk, menghajar itu binatang-binatang yang banyak di situ. Kenapa? Ya, ada apa rupanya di bait suci ini? Orang kita sedang ibadah, kita sedang melakukan ritual, dan itu sesuai aturan. Menurut Musa, Tauratnya emang begitu, ya. Ada imam-imam semua di situ, suku Lewi sedang sibuk. Kok Yesus marah? Ini kenapa alasannya? Karena Yesus melihat. Nah, sementara imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, mereka di kitab Lukas dibilang hamba Mamon kok. Orang Farisi ahli Taurat itu hamba Mamon. Nah, itulah yang membuat mereka nggak lihat. Mereka pikir mereka sedang ibadah. Mereka pikir mereka sedang melakukan ritual itu, melakukan menyenangkan Tuhan. Mereka pikir mereka sedang melakukan perintah Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, dia lihat. Ini bukan bait suci, Yesus bilang. Jangan jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Yesus melihat ini bukan bait suci. Engkau nggak sedang beribadah. Engkau sedang kumpulan ini bukan kumpulan
umat Tuhan ini kumpulan penyamun. Nah kan gitu kan lain kan. Ini makanya jadi persoalannya penglihatan. Ya, nabi palsu, guru palsu, ya imam-imam palsu apa di zaman ini, dan zaman Kristen juga begitu, dunia kekristenan. Kenapa orang di sini damai-damai aja, nggak ada apa-apa, denominasi nggak apa-apa kok. Kita di sini menginjil, kita di sini bikin tujuan misi dan visi jelas, kita di sini narik duit ya wajar lah kan, kita juga butuh duit. Semuanya serba wajar, berjalan dengan baik. Tapi apa Alkitab katakan? Nah mari kita masuk dulu sebentar. Apa yang Alkitab katakan tentang dunia kekristenan? Saya mau bicara dulu ya. Gereja mula-mula ini berjalan dan berkembang menjadi dunia kekristenan itu bukan karena perkembangan lahiriah biasa aja. Ada penyakitnya. Nah ini yang banyak nggak dilihat oleh guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, sama gembala-gembala palsu. Itu yang nggak dilihat. Ya. Coba dulu kita lihat ya. Gereja mula-mula itu nggak ada loh hierarki, nggak ada loh jabatan-jabatan yang seperti sekarang ini ada. Saya mau coba banding-bandingkan dulu. Kenapa? Karena di Matius 23 Yesus jelas bilang, ini konteksnya dia sedang bicara di Matius 23 kalau sudah baca itu, ya, itu dia sedang bicara tentang kursi Musa. Kursi Musa itu artinya otoritas jabatan, ya. Yesus bilang kepada orang banyak ya, kalian ini harus taat kepada orang Farisi ahli Taurat karena mereka sudah menduduki kursi Musa, jabatan, sehingga kalian taatin aja lah apa yang mereka katakan karena mereka punya otoritas jabatan itu. Tapi jangan ikutin kelakuannya karena kelakuannya mereka ngomong tapi kelakuannya nggak benar gitu. Tapi jangan berontak kata Yesus. Nah, kemudian ayat 8 pasal 23 Matius itu Yesus bicara kepada murid-muridnya, tetapi kamu jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Artinya ada pemimpin dalam gereja mula-mula sebagai organisme, tapi tidak ada kursi Musa, tidak ada otoritas jabatan. Kalau dalam kekristenan nggak ada yang namanya jabatan gembala sidang lah, wakilnya, bendahara, sekretaris yang model-model hierarki seperti itu nggak ada. Yesus sudah larang itu. Kenapa? Pokoknya dilarang. Jangan ada. Akulah yang akan mengatur otoritas gerejaku dengan otoritas hayat, dengan hayat. I am the life. Aku sendiri yang akan atur. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu ada 70 kali istilah Roh Kudus, karena Roh pemberi hayat itulah pribadi Yesus yang kedua kalau kita mau bilang begitu. Itulah yang akan mengatur gereja. Gak boleh yang lain ngatur. Semuanya harus tunduk kepada otoritas hayat. Semua harus tunduk kepada otoritas roh. Semua harus mengikuti anak domba kemana saja anak domba itu pergi. Gak boleh ada di sini hierarki pemerintahan manusia. Gak boleh. Ya. Tapi kalau dalam dunia kekristenan sekarang biasa, gak apa-apa. Gereja itu gak amal. Dosen saya bilang ke dosen saya ini doktor teologi. Dia bilang gereja itu organisme yang perlu diorganisasikan. Artinya organisme tapi perlu ada hierarki di situ. Pemerintahan manusia masuk di situ ngatur. Malah kalau dalam teologi sistematika ini, dalam sekolah-sekolah teologi diajar ini. Sistematik teologi gereja itu punya dua aspek. Ini halaman 560. Ini Berkhof ini ya, saya udah sering menyebut ini. Martin Luther dulu bilang gereja itu punya dua aspek. Aspek yang visible, itulah dia denominasi itu, yang kelihatan dengan mata. Dan aspek yang invisible, semua anak Tuhan yang tidak terlihat ya dengan mata. Ya hanya Tuhan yang tahu. Jadi sudah dibenarkan denominasi itu. Padahal itu awalnya dari Kisah Para Rasul 20 itu Paulus bilang, serigala ganas akan menyerang kalian para penatua. Sehingga dari antara kalian dengan ajaran palsu, kalian akan tarik murid-murid kepada dirimu. Masing-masing narik murid para pemimpin kepada dirinya, bangun gereja, bangun kerajaan sendiri maksudnya. Tarik ini juga bangun kerajaan sendiri. Akhirnya gereja yang tadinya organisme pecah menjadi ribuan kerajaan-kerajaan manusia itu. Ada kerajaan ini namanya berdasarkan pemimpinnya Calvinis, Lutheran. Ada pesan ajaran barangkali Reform atau apa Presbyterian atau ajaran apa Pentakosta, Karismatik, atau berdasarkan pemerintahnya Episkopal atau apa macam-macam lah. Itu kerajaan-kerajaan manusia itu, ya. Itu manusia yang ngatur. Ada rajanya di situ. Soalnya kalau saudara datang ke satu gedung denominasi, engkau nggak lama kemudian ketemu siapa di situ rajanya yang akan ngatur semuanya. Bahkan yang punya aset itu semuanya itu biasanya dia. Ini nggak dilihat oleh nabi palsu, guru palsu. Itu semuanya bilang kita nggak apa-apa kok.
Kita masih menginjil kok, jiwa-jiwa juga dimenangkan, dan kita makin besar, kita diberkati dan sebagainya. Padahal memang Tuhan memberkati. Ini saya bilang tadi ada dua aspek. Tuhan pasti memberkati. Jangankan umatnya, penjahat, pembunuh apa. Yesus itu mati untuk garong-garong loh, untuk penjahat-penjahat, pembunuh-pembunuh. Yesus mati untuk itu juga, karena dia mati untuk semua orang. Dia dibilang anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dia disebut juru selamat dunia. Ya, ini benar. Ini nabi palsu ini ngomong satu sisi. Nanti sisi yang lain kan Tuhan itu kudus. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Kudus itu tadi udah terpisah. Jangan campurkan, ya, firman Tuhan dengan yang lain, ajaran Jebebian, Nikolaus. Makanya ini dinas kekristenan disimbolkan, ini terakhir ya, sebelum saya ambil kesimpulan ya. Dunia kekristenan itu disimbolkan dengan perempuan di Wahyu pasal 17, bukan di Wahyu pasal 12. Perempuan itu di mana-mana di sepanjang Alkitab itu adalah simbol daripada gereja. Karena di surat Roma dibilang Adam itu adalah gambaran daripada dia yang akan datang. Artinya Adam itu gambaran Kristus, maka istrinya Adam, Hawa, itu adalah gambaran gereja. Simbol ya, hanya setiap perempuan itu perempuan dalam hanya beberapa aspek yang disimbolkan. Misalnya perempuan, misalnya Abigail istrinya Daud itu gereja sebagai pahlawan perang itu kan. Misalnya Yusuf istrinya siapa sih, anaknya siapa itu istrinya Yusuf ya, itu artinya gereja yang diambil dari dunia, karena Mesir kan simbol dunia dan sebagainya. Di sini perempuan di pasal 17 ini dikatakan, coba deh perhatikan ini ya. Perempuan ini perhatikan di sini, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Nah ini padang, Wahyu 17 ayat 3. Padang gurun itu sebenarnya simbol daripada proses Tuhan, disiplin Tuhan. Kayak Musa diproses di situ ya, padang gurun. Istilahnya padang gurun itu istilah di mana seseorang hamba Tuhan atau umat Tuhan diproses di situ. Dia pasal 17 ayat 3 ini, di dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan, tapi dia duduk di atas seekor binatang. Nah binatang ini simbol daripada pemerintahan. Ya, nama-nama negara juga banyak kan jadi disimbolkan binatang ya. Jadi perempuan gereja yang ditopang oleh hierarki, oleh sistem pemerintahan manusia, tapi dia ada di padang gurun, sedang diproses, sedang mengalami penghakiman Tuhan. Penghakimannya makanya di pasal 18 ayat 4, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, ayat 4, pasal 4, pasal 18 ayat 4. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya. Umat pilihan Tuhan keluar daripada gereja yang sedang dalam penghakiman Tuhan, dan gereja ini cirinya dia ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Itulah dia denominasi. Ya. Jadi masalahnya nabi palsu nggak ngelihat. Mereka sibuk aja, semua yang sedang penginjilan ya, program ini, program itu, semua ritualnya banyak banget kan dalam kekristenan ya. Baik-baik saja ya. Saya sih yakin ya, kalau Yesus datang misalnya ke salah satu mimbar hari Minggu itu, saya sih yakin dia akan sama bertindak seperti yang waktu dia datang ke bait suci itu yang mengobrak-abrik itu. Kenapa? Di situ ada dagang, nggak kelihatan aja. Hanya orang yang melihat mata rohani mesti lihat. Dagang kok. Ya, dalam kekristenan itu biasa itu, bisa dibenarkan. Sudah Biliam itu jadi ajaran. Sudah tahu enggak bedanya ajaran dengan praktek? Kalau praktek itu hanya beberapa orang yang melakukan itu. Tapi kalau sudah dijadikan ajaran, itu artinya sudah dibenarkan dan sudah diajarkan, sudah disampaikan. Kau kalau mau melayani begini, udah jadi ajaran. Ijabel, perampasan otoritas, itu udah juga ajaran, bukan praktek lagi. Atau Nikolaus. Tadinya Nikolaus di Wahyu pasal 2 itu, pasal 3 itu, dia hanya praktek aja. Beberapa orang melakukan itu, menaklukkan kaum awam itu. Tapi akhirnya dia menjadi ajaran. Nah ini udah jadi ajaran dalam denominasi. Baik ajaran visible, invisible, membenarkan pecahan-pecahan gereja itu yang udah kerajaan-kerajaan manusia itu dibenarkan dengan ajaran visible, invisible church.
ya, dagang sudah dibenarkan, nggak malu-malu lagi. Malah seorang pengkhotbah terkenal di Indonesia ini, atau saya sebutlah namanya Gilbert Lumendang, oh itu semua orang juga udah tahu, terkenal banget ini orang. Dia bilang kalau kamu makan di warung Padang kan bayar di sini, karena ada orang nanya gitu, kalau saya mau ngasih uang saya nih ke orang miskin atau gimana, boleh nggak? Marahlah dia. Lo kalau kamu khotbah, kamu makan di warung Padang ya bayarnya kan di warung Padang di situ, masa bayarnya di sana? Ya jadi kalau kamu dengar firman di sini ya di sinilah bayarnya. Coba bayangkanlah itu, nggak malu-malu lagi. Itu dagang benar. Yang satu dagang, saya kan lebih mulia itu yang dagang warung Padang itu. Mereka dagang makanan. Tapi kalau ini dagang makanan rohani, kalau memang itu makanan rohani, saya pun nggak yakin itu makanan rohani yang didagangkan. Tapi kalau menyenangkan telinga kan tetap laku. Dunia kekristenan itu asal menyenangin telinga, laku itu. Mau nubuatnya palsu kek, mau enggak. Salah satu nubuat yang paling laku itu dalam dunia kekristenan itu, di akhir zaman akan terjadi pencurahan Roh Kudus dahsyat, besar-besaran, tuaian besar-besaran. Nggak ada di Alkitab itu yang begitu. Tuaian itu selalu yang sudah matang aja, nggak besar-besaran begitu. Karena hanya banyak yang dipanggil, sedikit kok yang dipilih. Yang dituai itu yang sudah matang, yang sudah siap. Jadi sekali lagi kesimpulannya, sebagaimana kerajaan Raja Yehuda dinubuatkan 70 tahun di Babel, ya, begitu juga dunia kekristenan ini di kitab Wahyu pasal 17-18 akan dihakimi Tuhan. Saudara bisa bacalah ini pasal seluruh 2 pasal ini. Penghakimannya mengerikan, bahkan di situ dibilang umat Tuhan keluar dari situ, ya, supaya kau jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya. Haleluya.